Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prisma Dwi Cahyo dengan NIM 2110104505540 dari kelas 03 TPLN 001 Universitas Pamulang, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi jaringan satu dan implementasi jaringan 2, di mana implementasi jaringan satu itu memiliki studi kasus 2. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan di studi kasus satu. Di studi kasus ini saya sudah membuat skemanya, yaitu menggunakan di sini skema ini menggunakan topologi start. Nah, di mana di sini ada dua network device dan tiga end device. Nah, network device-nya itu ada router dan switch, dan end device-nya itu ada PC 0, PC 1, dan server. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi alamat IP di semua perangkat. Di sini saya hanya mengetes apakah sudah bisa saling terhubung di ke router ke PC, PC ke server, server ke router. Kita coba dengan klik PC, desktop, command prompt, kita ketik ping, kita masukkan alamat IP routernya 10, 100, 10, 1. Oke, kalau tanda seperti ini berarti sukses atau terhubung dari PC ke router. Kita coba di server apakah terhubung dengan router. Kita masukkan lagi alamat IP router tersebut 10, 100, 10, 1. Terhubung, sukses. Kita coba menggunakan ini, sukses. Dari PC ke server apakah sukses? Sukses juga, terhubung. Oke, sukses. Untuk studi kasus satu di implementasi jaringan satu, di sini sudah bisa saling berkomunikasi atau saling terhubung dari perangkat end device dan network device. Selanjutnya kita pindah ke implementasi satu studi kasus 2. Nah, di sini implementasi satu studi kasus 2, di sini ada router 2 saling terhubung, di mana di studi kasus 2 ini menggunakan media transmisi berupa kabel dan ada juga berupa wireless. Saya jelaskan dulu, di router 2 ini terhubung dengan switch. Switch ini lalu menyebarkan ke server dan ke PC. Setelah itu di router 1 ini terhubung ke access point. Nah, access point ini menyebarkan ke PC 1 menggunakan media transmisi kabel dan di PC 2 dan 3 menggunakan wireless. Nah, di sini juga saya sudah mengkonfigurasinya. Di sini ada tanda-tandanya sudah saya catat di setiap IP-nya. Nah, di sini saya hanya mengetes apakah sudah saling terhubung atau tidak. Oke, kita tes dari PC 0 dulu. Kita ping, kita masukkan alamat IP routernya. Oke, terhubung ya. Kita coba menggunakan ini. Salah. Bukan ke switch, ke router. Sukses. Dari server ke router, sukses juga. Kita coba di bagian kiri. Apakah PC ini terhubung dengan access point? Sukses. PC 2
ke access point, sukses. PC3 ke access point, sukses. PC3 ke PC4, sukses juga. Oke, di skema implementasi 1, studi kasus 2 sudah saling terhubung dan bisa saling terkomunikasi, berkomunikasi. Selanjutnya kita lanjut ke implementasi 2 di studi kasusnya. Di sini studi kasus di implementasi jaringan 2 memiliki 3 lantai, di mana lantai 3 itu sebagai ruang server dan memiliki total 3 host. Di lantai 2 sebagai ruangan manajemen memiliki total 20 host, dan lantai 1 sebagai ruangan staff memiliki total host 240. Di lantai 1 ini menggunakan media transmisi berupa kabel, di lantai 2 menggunakan media transmisi wireless, dan di lantai 3 juga menggunakan media transmisi kabel. Nah, di sini ada internet service provider. Internet service provider ini terhubung dengan router 1. Nah, di lantai 3 ini memiliki 2 network device dan 3 end device, di mana network device itu ada router, switch, dan end device-nya itu ada file server, web aplikasi server, dan database server. Nah, di sini router terhubung ke switch, lalu switch menyebarkan ke file server, web aplikasi server, dan database server dengan kabel. Kemudian switch ini melanjutkan atau meneruskan ke switch di lantai 2. Nah, di mana di lantai 2 ini ada access point dan switch. Nah, switch ini kan terhubung dengan switch lantai 3. Nah, switch lantai 2 ini meneruskan ke access point agar bisa menyebarkan ke setiap user atau laptop. Nah, kemudian di switch lantai 3 ini terhubung juga atau meneruskan ke switch lantai 1. Lalu switch lantai 1 menyebarkan kembali ke setiap user atau PC. Di sini ada PC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Selanjutnya di sini saya hanya mengetes seperti tadi, apakah sudah lantai 1, lantai 2, lantai 3 bisa saling terhubung atau saling terkomunikasi, berkomunikasi. Oh ya, di sini saya sudah juga mengkonfigurasi setiap perangkatnya. Untuk konfigurasi dari lantai 1, lantai 2 ini kita lihat di sini sudah lengkap semua. Tinggal tinggal Anda ikuti step by stepnya dengan teliti agar berjalan lancar. Dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 di sini lengkap sekali. Oke, kita lanjutkan ke studi kasusnya. Nah, di sini saya akan mencoba di file server apakah terhubung dengan router 1. Kita coba ping, kita masukkan alamat IP routernya 172.16.01. Oke, terhubung. Kita coba di web aplikasi server ping, kita masukkan lagi alamat IP routernya 172.16.01. Terhubung juga di database. Kita coba ping 172.16.01. Oke, terhubung ya. Oke, selanjutnya kita coba di lantai 2. Apakah terhubung dengan router
Mari dicoba. Ping, kita masukkan alamat IP routernya 172.16.01. Salah, tidak menggunakan spasi. 172.16.01. Oke, terhubung ya dari user lantai 2 ke router. Kemudian kita coba apakah lantai 2 ini terhubung dengan server file server. Ping, kita masukkan alamat IP file server 172.16.021. Oke, terhubung juga. Oke, kita coba dengan cara lain dengan web browser apakah terhubung. Nah, di URL ini kita masukkan alamat IP-nya 16.021. Oke, di sini terhubung. Coba kita klik saja di sini. Oke, bisa. Bisa. Oke, bisa ternyata terhubung. Kita coba ke web aplikasi server. Apakah terhubung? Kita coba dulu di command prompt. Kita masukkan lagi web aplikasi server alamatnya 172.16.022. Oke, terhubung. Kita coba di web browser. Apakah terhubung? Oke, bisa juga. Oke, yang terakhir kita coba di database server. Apakah terhubung? Ping, kita lihat alamatnya 172.16.023. Oke, terhubung di sini. Selanjutnya kita coba di web browser apakah terhubung. Oke, bisa juga di sini. Di sini lantai 2 dengan lantai 3 sudah bisa saling terhubung. Nah, yang terakhir saya akan mencoba dari lantai 1 apakah bisa terhubung dengan router 1. Kita coba di PC 1. Kita coba di command prompt, kita lihat alamat IP routernya. Ping 172.16.021. Oke, bisa terhubung. Selanjutnya kita coba apakah PC 1 bisa terhubung dengan file server. Kita coba masukkan alamat IP file server 172.16.021. Terhubung juga. Kita coba di web browser 172.16.021. Bisa juga seperti di lantai 2 tadi.
Kita coba lagi ke web aplikasi server. Ping 172. Oke, terhubung juga. Kita coba di web browsernya juga. Oke, terhubung juga seperti tadi. Kemudian yang terakhir kita coba di database server. Apakah terhubung? Kita coba ping 172.16.023. Oke, bisa juga. Kita coba di web browser 172.16.023. Oke, bisa juga. Oke, kita coba menggunakan ini. Sukses. Ke lantai 3. Sukses. Dari lantai 3 ke lantai 1. Sukses. Dari lantai 3 ke lantai 2. Sukses. Oke, di kasus ini semuanya sudah bisa saling terhubung. Dari lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 1. Sekian dari saya. Saya Prisma Ducahyo, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.